Salam, selamat hari Minggu, haleluya. Gimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Saya yakin kita selalu luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa memelihara hidup kita. Memang suasananya sepertinya musim ini membuat kita enaknya menikmati tidur di kasur yang empuk, karena dingin, hujan, dan artinya suasananya mendukung untuk kita tetap berada di balik selimut. Tapi kita jangan lupa, kita harus terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan, semakin diarahkan kepada rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masih tetap melanjutkan, yaitu tema besar kita mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Yang kita bahas kali ini adalah lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba kita baca kembali, yaitu ayat pengantarnya yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-4. Sama-sama kembali kita dengarkan firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak lebih berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita akan membahas yaitu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah kurang tepat diterjemahkan. Kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version dikatakan lovers of pleasures more than lovers of God. Artinya lebih kurang pecinta-pecinta dari kesenangan-kesenangan daripada pecinta-pecinta Allah. Sedangkan di dalam Revised Standard Version dikatakan demikian, lovers of pleasure rather than lovers of God. Pecinta-pecinta dari kesenangan dan bukannya pecinta-pecinta Allah. Kata Yunani yang dipakai dalam hal ini adalah phileidonoi malon piloteoi, yang artinya seperti tadi dikatakan adalah pecinta-pecinta dari kesenangan-kesenangan dan bukan pecinta-pecinta Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini selalu kita untuk diarahkan supaya kita mencintai hal-hal yang menjadi hobi kita, yang menjadi kesenangan. Salahkah manusia memiliki hobi? Salahkah manusia memiliki kesenangan? Tentu tidak salah. Karena kesenangan atau hobi, entahkah itu hobinya untuk jalan-jalan, entahkah hobinya untuk olahraga, entahkah hobinya untuk senang-senang, entahkah hobinya untuk makan-makan, entahkah hobinya untuk artinya menonton televisi atau hiburan, atau menonton konser, atau menonton artinya panggung musik yang menjadi idolanya. Sebenarnya itu tidak salah. Karena hobi atau kesenangan membuat orang menjadi terhibur. Karena hobi atau kesenangan membuat orang menjadi semangat. Ada hal-hal yang membuat dia hidupnya tidak sama, hidupnya tidak membosankan. Artinya seperti kata istilah life is never flat. Hidupnya tidak datar karena ada variasi-variasi, karena ada aneka ragam yang membuat dia menjadi senang, membuat dia menjadi semangat, membuat dia menjadi antusias dalam menjalani hidup. Karena kalau kita sadari memang sepanjang perjalanan hidup, kalau
yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita alami sama saja. Tentu hidup sangat membosankan. Tentu hidup tidak lagi menggairahkan, tidak ada membuat semangat. Jadi perlu ada hiburan, perlu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, yang membangkitkan rasa, yaitu di dalam hati, membuat kita senang, membuat kita gembira, membuat kita happy. Jadi pada dasarnya, hobi atau kesenangan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa pada akhir zaman ada orang lebih mencintai kesenangan-kesenangannya daripada mencintai Allah. Jadi bukan masalahnya bahwa kesenangan-kesenangan itu adalah dosa, bukan itu dulu. Tetapi akan menjadi dosa tak kalah kesenangan-kesenangan itu, hobi-hobi itu porsinya melebihi kecintaan kita kepada Tuhan. Kecintaan kita, kesukaan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tentu kalau sudah bicara tentang Tuhan adalah hal-hal supernatural, hal-hal tentang kerohanian, hal-hal tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi, mengenai kebenaran, sukacita, mengenai karya-karya ilahi yang dikerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kesenangan-kesenangan kita itu sampai mengambil waktu kita untuk melakukan kesenangan kita, kecintaan kita kepada Tuhan? Misalnya saja, acara contohnya jalan-jalan. Karena jalan-jalan pergi ke suatu tempat, kita lupa untuk beribadah. Contohnya ada acara jalan-jalan dilaksanakan yaitu Sabtu Minggu. Lalu kita ambil waktu itu, tapi pas hari Minggunya kita sama sekali tidak beribadah, melupakan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Tentu ini adalah hal yang salah, karena kita tahu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Begitu juga mungkin main handphone, bisa saja seseorang tahan berjam-jam. Main game di handphone, tahan berjam-jam. Melihat medsos, tahan berjam-jam sampai lupa. Tetapi tak kalah disuruh membaca Alkitab saja, mungkin hanya satu pasal, langsung belum setengah jalan, baru membuka jalan, dia langsung ngantuk. Langsung sepertinya tidak ada gairah. Padahal kalau untuk persiapan jalan-jalan, mungkin seharian, bahkan bisa tidak tidur di malam sebelumnya untuk mempersiapkan jalan-jalan. Bagaimana supaya nanti perjalanannya aman. Apa yang mau disiapkan, entah itu pakaian, entah itu makanan, atau perlengkapan yang lain. Benar-benar diteliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Tetapi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu tadi seperti saya bilang tadi, contohnya saja, membaca Alkitab, langsung, tidak ada persiapan, seperti terpaksa. Karena mungkin merasa tidak enak. Apalagi itu mungkin katakanlah memang ada yaitu instruksi dari gereja-gereja masing-masing di mana saudara berada, yaitu wajib membaca Alkitab atau wajib bersaat teduh minimal 15 menit. Terpaksa dilakukan hanya mungkin karena dalam tanda kutip memenuhi kewajiban atau memenuhi yaitu katakanlah absensi kerohanian. Tentu ini tidak baik, saudaraku. Inilah yang diingatkan Rasul Paulus, bahwa di akhir zaman ini orang lebih mencintai kesenangan-kesenangannya daripada mencintai Allah. Jadi orang merasa kesenangannya lebih penting, lebih utama, lebih prioritas daripada mencintai Allah. Karena mereka merasa kesenangan itu langsung memberi dampak kepada dirinya, langsung memberi sesuatu yang positif kepada dirinya. Sedangkan kalau mungkin
mencintai Allah belum langsung terasa. Bahkan mungkin dia berpikir yaitu banyak artinya syarat dan kondisinya. Jadi ini perlu kita perhatikan saudaraku, supaya kita jangan sampai lebih mencintai kesenangan kita daripada mencintai yaitu Allah. Untuk jalan-jalan, untuk artinya keluar kemana-mana, entah itu untuk makan atau hiburan, begitu royalnya. Tapi tak kalah mungkin ada suatu pengumuman untuk sumbangan, katakanlah untuk perayaan Natal, atau katakanlah untuk artinya menyumbang korban bencana alam yang mungkin diumumkan di gereja, atau membantu orang yang artinya kekurangan. Langsung berpikir, bahkan kadang ironisnya, untuk jajan anaknya bisa lebih 30.000 sehari, tetapi tak kalah memberi persembahan. Saudaraku, benar-benar perhitungan. Jelas ini adalah lebih mengutamakan kecintaan kepada kesenangan, kecintaan dengan hal-hal keinginan daging daripada kecintaan kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohani, yang lebih sebenarnya bersifat kekal, bersifat abadi. Padahal Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa janganlah kita yaitu hidup menurut keinginan daging kita. Jangan menuruti artinya hawa nafsu kita, karena keinginan daging entah itu artinya hal-hal yang artinya hanya menyenangkan sementara, keserakahan, foya-foya, iri hati, hal-hal yang sepertinya hanya untuk artinya menyenangkan tubuh ini, itu sementara saja. Sedangkan untuk artinya keinginan roh kita abaikan. Mungkin kita digerakkan untuk berdoa, tetapi kita abaikan, Tuhan, akan aku udah capek, tadi malam aku lembur, jadi janganlah dulu berdoa hari ini, ampuni aku Tuhan. Kita mudah mengatakan demikian. Mungkin kita digerakkan, maka katakanlah membaca Alkitab. Cukuplah dulu Tuhan, nanti kan bisa ku dengarkan lewat pakai earphone, atau bisa ku tonton mungkin hanya lewat YouTube. Gak usahlah dulu ke gereja hari ini Tuhan, agak malas Tuhan. Jadi ada banyak alasan-alasan yang dibuat orang hanya karena dia sebenarnya tidak lebih mengutamakan kecintaannya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kita orang-orang Kristen, kita harus mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Karena kita tahu orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan juga pasti mengutamakan hidupnya. Tuhan pasti akan menolong hidupnya dalam segala keadaan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang artinya membuat Tuhan menjadi prioritas, percayalah saudaraku, yakinlah, Tuhan juga membuat dirinya menjadi prioritas. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mengutamakan Dia di dalam kehidupannya. Marilah kita mengambil komitmen bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan, memuliakan, dan mencintai Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Kalau ada hal-hal selama ini belum sejalan dengan yaitu renungan kita hari ini, di mana kita masih mau abai, lalai terhadap kecintaan kepada Tuhan, hari ini kita menyerahkan hidup kita, minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kecintaan kita kepada Tuhan lebih dari segala hal daripada yang ada dunia ini. Biarlah mata kita buta, kita butakan terhadap kecintaan kepada dunia ini. Marilah kita mulai mencelikkan mata kita kepada kecintaan akan Tuhan. Memang kita tidak mungkin bisa mengabaikan dunia ini karena kita ada di dunia ini. Tetapi mari kita lebih
memberikan porsi yang terbanyak, persentase yang terbanyak untuk Tuhan dan pekerjaannya, supaya puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Semoga ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.